Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Harismawati dengan NIM G1A020059 dari kelas Biologi A. Di video kali ini saya akan membahas tentang homeostasis. Outline yang akan dibahas dalam video kali ini, yang pertama pengertian homeostasis, yang kedua pentingnya homeostasis, yang ketiga mekanisme homeostasis, dan yang keempat komponen sistem umpan balik. Pengertian homeostasis. Homeostasis berasal dari kata homeo yang artinya sama, stasis yang artinya berdiri atau diam. Homeostasis adalah kondisi keseimbangan dari lingkungan internal karena interaksi berbagai proses dalam tubuh manusia. Tubuh akan melakukan berbagai usaha agar kembali dalam kondisi yang seimbang atau kondisi yang dinamis. Tubuh kita memiliki sistem pengaturan yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh menuju ke arah seimbang. Sistem pengaturan ini dikerjakan oleh sistem syaraf atau sistem hormon. Pentingnya homeostasis. Homeostasis sangat penting karena sel dan jaringan tubuh hanya akan tetap hidup dan dapat berfungsi secara efisien ketika kondisi internal dipertahankan dengan baik. Hal ini tidak dapat dikatakan bahwa lingkungan internal bersifat tetap dan tidak berubah. Tubuh selalu dihadapkan dengan perubahan lingkungan eksternal serta kegiatan dan aktivitas yang dapat berubah keseimbangan dari beberapa variabel penting. Sebagai contoh, sebagian besar reaksi metabolik di dalam sel kita membutuhkan oksigen dan glukosa. Senyawa ini kemudian harus diganti. Selain itu, reaksi ini menghasilkan limbah metabolik termasuk karbon dioksida dan urea yang kemudian harus dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa lingkungan internal dalam keadaan dinamis yang stabil, yang terus berubah, tetapi di mana kondisi optimal dipertahankan secara fisiologis. Mekanisme homeostasis. Mekanisme pengendalian kondisi homeostasis pada tubuh berlangsung melalui sistem umpan balik. Sistem umpan balik ini dibagi menjadi dua, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif merupakan umpan balik yang menguatkan respon yang ada agar semakin kuat. Pada umpan balik positif, perubahan pada variabel terkontrol memicu respon yang mendorong ke arah yang sama, seperti awal perubahan, sehingga perubahan semakin kuat. Umpan balik positif lebih jarang terjadi, namun umpan balik ini juga berperan penting dalam keadaan tertentu. Contohnya saat melahirkan. Pada gambar yang disediakan, awalnya kepala bayi akan mendorong ke serviks, kemudian sinyal syaraf dari serviks ditransmisikan ke otak. Otak kemudian akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon oksitosin. Hormon oksitosin berfungsi merangsang kontraksi rahim yang memaksa kepala bayi untuk mendorong ke leher rahim. Selanjutnya, hormon oksitosin dibawa oleh pembuluh darah ke uterus untuk menstimulasi uterin dan mendorong bayi ke serviks. Hormon oksitosin akan terus dilepaskan agar otot bekerja ekstrim terus-menerus hingga bayi dilahirkan. Umpan balik negatif merupakan umpan balik yang berusaha membuat kondisi kembali normal. Pada umpan balik negatif, perubahan suatu faktor dikontrol secara homeostasis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Contoh dari umpan balik negatif adalah pengeluaran keringat sebagai suatu cara untuk membuang panas hasil metabolisme dan mendinginkan tubuh. Suhu tubuh kita sendiri dipertahankan di dekat titik pasang 37 derajat Celcius. Termostat dalam otak memonitor suhu darah. Jika termostat tersebut mendeteksi peningkatan suhu tubuh di atas titik pasang, termostat itu akan mengirimkan impuls saraf yang mengarahkan kelenjar keringat untuk meningkatkan produksi keringatnya, sehingga menurunkan suhu tubuh dengan cara pendinginan melalui penguapan.
Ketika suhu tubuh turun di bawah titik pasang, termostat di otak akan berhenti mengirimkan impuls ke kelenjar keringat tersebut, dan tubuh akan menahan lebih banyak panas yang dihasilkan oleh metabolisme. Komponen sistem umpan balik dibagi menjadi tiga, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Reseptor, bagian tubuh yang memonitor perubahan dalam mengontrol kondisi, menyampaikan input ke pusat kontrol. Input berupa impuls saraf atau sinyal kimia. Dalam sistem hidup, reseptor berfungsi sebagai transducer biologis, yaitu komponen struktural dalam tubuh yang memiliki kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi yang lain. Contohnya adalah reseptor panas di kulit dapat mendeteksi naiknya suhu lingkungan, lalu menyampaikan ke pengatur suhu di hipotalamus. Pusat kontrol berada di otak atau korda spinalis. Pusat kontrol mengevaluasi input dari reseptor, apakah input melewati ambang normal atau berada di bawah ambang normal. Pusat kontrol akan memberikan perintah yang dibutuhkan agar sesuai dengan nilai normalnya. Output dari pusat kontrol berupa impuls saraf, hormon, atau sinyal kimia. Bagian tubuh yang menerima perintah dari pusat kontrol dinamakan efektor. Efektor akan berespon. Pada saat menerima reseptor, otak akan memerintahkan anggota tubuh untuk sebagai efektor. Misalnya dapat melihat menggunakan mata, dapat mendengar menggunakan telinga, dapat membau dengan hidung, dan lainnya. Contoh lainnya pada suhu dingin, maka otak akan memerintahkan otot rangka yang bertindak sebagai efektor untuk menggigil. Menggigil akan membuat kontraksi otot terjadi sehingga dihasilkan panas. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.